Jadi ini kan sejarah yang benar-benar sejarah. Saya jadi saksi sejarah, saya mengabadikan sejarah, tapi saya juga nggak boleh terlena. Saya waktu itu motret sambil terharu. Nangis gak Mas? Agak sempat. Ada ya. Oke. Apa namanya, ketika mereka mau naik podium, mereka udah terenyuh. Saya sempat mengabadikan mereka sebelum naik ke podium, mereka bergandengan tangan terus. Dua itu bergandengan tangan terus. Kemudian mereka naik panggung dan dikasih medali emas, saling memberikan apresiasi. Dan, ini foto juga harus dikirim, tapi sepertinya bukan ini momennya. Oke, mereka dapat medali pengalaman medali emas ya. Tapi saya rasa peaknya bukan itu. Peaknya adalah ketika Indonesia berkumandang di Tokyo. Nah, jadi waktu itu ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, mereka langsung hormat dan mereka berdua memang menangis ya. Iya, betul. Sama kayak saya motret waktu itu dari sudut kameramen TV waktu itu kan. Ini kok kayaknya terlihat agak biasa ya. Saya langsung bergeser tuh. Kebetulan saya ada di belakang. Saya geser. Jam terbang ini yang bicara ini. saya berjalan sambil menunduk. Waktu itu masih menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Artinya tapi saya belum di lokasi yang pas buat moto, yang itunya Mas jadinya masih jalan ini. Kalau pas, jadi mereka kan adanya ke samping ya ketika mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ada ke samping agak nyerong gitu. Wah, ini kalau saya nggak dapat dari depan ini kayaknya kurang deh. Nggak dapat ekspresinya. Tapi foto dari samping sudah dapat waktu itu. Saya ingin mengambil ada logonya Olimpiade kan, yang lingkaran-lingkaran itu kan. Iya, 5 lingkaran itu. Oke, saya harus bisa. Akhirnya saya berjalan pelan-pelan menunduk. Ya waktu itu masih Indonesia Raya masih berkumandang, tapi saya pelan-pelan. Oke, di sini nih aku dapat fotonya. Udah, saya dapat foto mereka berdua lagi hormat, sambil menangis dan dengan background yang logo Olimpiade. Nah ini nih fotonya ini. Fotonya ini sejarah nih, kita bisa dapat foto seperti itu. Iya, tapi kalau foto Mas Sigit sih ya aku paling suka tuh entah kenapa justru yang ini Mas, si Apriani kalau nggak salah lagi ngasih kode, jadi Mas Sigit cuma ngambil tangan, Apriani lagi megang kok. Iya, itu kalau nggak salah pas semifinal kalau nggak salah gitu. Itu kan jadi itu kan detail ya. Iya, jadi, detail. Kita ngomongin foto itu kan kalau visual kita kadang suka bosen ini kalau kita cuma ngambil aksinya, ekspresinya. Jadi saya coba mengambil detail apa nih yang menarik ini. Jadi kebiasaan Apriani itu kalau mau melakukan servis, dia ngasih koknya di belakang dulu dan ngasih kode. Iya, biasanya nanti, pemain ganda, baik tenis bulu tangkis gitu sih ya. Di atas atau yang di bawah ya kan. Atas bawah. Jadi waktu itu jempolnya itu aku lupa gini atau gini loh. Dia kasih kode oke. Si Gracia juga tahu paham ya kan. Ya akhirnya dia langsung melakukan servis. Jadi itu unik. Saya amati ini berapa kali dia kalau servis mau seperti itu. Oke, saya akan cari fotonya yang ketika si Apriani melakukan seperti itu sebelum servis. Dan akhirnya itu fotonya juga bagi saya juga itu keren tuh Mas. Menarik kan, karena kita seperti itu kan detail ya. Kadang suka kadang fotografer suka luput, tapi padahal itu penting. Dan buat yang ngikutin juga lihat tangan itu dan tatonya si Apriani udah jelas siapa. Soalnya kan apalagi ada strategi di situ kan artinya kayak masih bilang kan. Jadi mereka memang bermain itu juga penuh dengan strategi. Nah iya di foto itu padahal tuh Mas, buat aku itu tuh Mas, di foto itu satu foto yang detail tapi dia ceritain strategi. Ini bahwa ini pertandingan nggak main-main, ada strategi yang bekerja di sini gitu. Ya ini kali ya seleranya, aku emang seneng detail gitu sih Mas. Oke Mas, ini kayaknya terakhir nih Mas. Nah Mas Sigit kan karena ke Olimpiade dengar-dengar mesti ninggalin
tidak bisa mendampingi istri melahirkan anak kedua. Betul. Nah, maka ada nggak sih Mas pengalaman jadinya unik yang bukan menggantikan sih, cuman jadi kira-kira ya ini seimbang lah dengan saya harus ninggalin kelahiran anak kedua, nggak bisa mendampingi istri gitu Mas selama di Olimpiade Tokyo Mas. Oke, jadi ceritanya agak panjang sedikit ya. Oke. Ketika itu kantor memutuskan untuk tidak memberangkatkan wartawan untuk Olimpiade. Antara nggak jadilah berangkatin saya ke Olimpiade. Karena kondisinya kan pandemi ini kan kasusnya lagi tingginya. Oke. Saya rencanakan saya akan lahiran di Jakarta. Anak saya maksudnya kan, istri saya akan lahiran di Jakarta. Dan saya akan mendampinginya. Saya udah cari rumah sakit nanti kemana segala macam, udah saya planning gitu kan. Ternyata kantor ngasih tahu saya kalau ini kasnya kamu bisa berangkat ke Olimpiade, jadi siap-siap aja. Nah itu langsung saya berpikir terus ini, wah ini gimana nih istri saya yang mau melahirkan. Dan ternyata kan bulannya HPL-nya itu bareng sama keberangkatan saya ke Jepang. Oke. Saya harus gimana, saya ngobrol sama istri saya. Ya rela nggak rela ya. Saya pelan-pelan, ini ternyata kantor nyuruh saya untuk berangkat. Ini tugas negara. Ini cara ketika seorang fotografer antara bisa berangkat ke Olimpiade. Terus nanti anak kita gimana Pak? Gitu kan. Aku sama siapa lahirannya? Aku di sini sendiri kan. Gimana besok? Nggak mungkin orang tua berangkat ke Jakarta untuk mendampingi aku kan. Karena orang tua juga kebetulan udah pada tua kan ya. Ya nggak mungkin ke sini. Saya beberapa hari saya memikirkan itu gimana nih solusinya ya. Akhirnya diputuskan ya udah nanti lahirannya di kampung di Jogja. Nah, jadi beberapa 2 bulan sebelum saya berangkat, saya udah pulang ke Jogja untuk mengantarkan istri saya untuk persiapan lahiran di sana. Kemudian ya itu sampai sekarang saya juga belum pernah ketemu ya. Masih karantina. Dan Mas Rauf itu ternyata HPL-nya itu menurut dokter itu pas waktu saya terbang ke Tokyo. Hari yang sama. Harusnya ada HPL-nya itu tanggal 16 Juli. 16 Juli. HPL tanggal 16 Juli. Dokter bilang ini HPL tanggal 16 Juli. Tiket saya harusnya saya terbang tanggal 17. Tapi ternyata karena ada suatu sebab ternyata dia maju tanggal 16 malam pas HPL kelahiran anak saya. Waduh ini gimana nih kan? Ya udah saya berdoa pada Allah, ya Allah semoga saya masih bisa memantau kelahiran anak saya, proses bersalin istri saya dari jauh walaupun dari Jakarta kan. Ternyata dikabarin tanggal 12, Mas ini kayaknya HPL-nya adik maju. Ternyata benar, dia tanggal 13 sudah lahir. Ya, jadi akhirnya saya bisa mendampingi walau cuma lewat handphone, video call sama telepon seperti itu. Udah ada aja cerita di balik layarnya. Oke Mas Sigit, terima kasih banyak nih Mas atas waktunya share cerita-cerita yang mungkin belum banyak yang tahu perihal apa sih yang terjadi di balik foto-foto keren dari Mas Sigit, si pewarta foto antara ini. Semoga ini Mas ya bisa selesai karantinanya, bisa segera ketemu sama si kecil. Amin. Oke, saya izin dulu Mas ya. Mari. Ya, terima kasih Rauf. Oke, kawan-kawan antara, itulah tadi obrolan kita sama Sigit, salah satu pewarta foto antara yang mendapat amanah untuk memfoto langsung Olimpiade Tokyo yang baru selesai beberapa saat lalu.
Tetap perbarui informasi Anda di antaranews.com, di mana juga ada video-video dari para pewarta video Antara, juga di Antara Foto yang memuat karya-karya fotografi terbaik dari para pewarta foto Antara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.